Dan harga babi sapi ini lebih mahal daripada sapi hidup. Kalau sapi hidup di Kudus harga 12 juta sudah besar ya Pak ya. Ini babi sapi di depan kita dilihat harganya Mbak kisaran 20 juta. Babi sapinya saja. Terus di depannya kembali lagi beli. Kenapa kok harus sapi beli? Kenapa kok tidak hewan yang lain? Ayo sambil ditengok ya. Ini adalah warga desa, ibu-ibu. Kalau di Jawa pengajiannya ya. Ini pada kumpul mereka. Ini Pak badai sapinya, ini badai sapinya sebelah kanan. Ini bangunan berbentuk rumah tempat semayaman mereka juga. Ya, sudah selesai. Ayo kita cari alasan bahwa pembahasan tentang badai sapi dan bangunan yang kecil yang berbentuk rumah-rumahan tadi ya. Ayo. Kenapa kok mesti sapi, Bi? Kenapa kok tidak hewan yang lain? Ada pula wisatawan yang pernah bertanya kepada Bli Nana, Bli, apakah masyarakat Hindu di Bali ini tidak diperbolehkan mengkonsumsi daging sapi? Karena kita kalau di Islam, oke lah, dilarang dan diharamkan untuk mengkonsumsi daging babi. Kita bahas. Kenapa sapi? Karena sapi itu adalah salah satu tunggangan dewa mereka, yaitu Dewa Krishna. Dewa Krishna dijuluki adalah sang pengembala sapi. Sapi itu adalah hewan yang disucikan dalam penganut agama Hindu. Bukan berarti mereka tidak boleh mengkonsumsi daging sapi. Mbak, silakan ditengok sebelah kanan kita sekarang. Ini adalah Puri Agung Pemocotan. Ini adalah kerajaan salah satu sang raja Bali. Ya, jadi di Bali ini tidak ada yang namanya kerajaan, Mbak. Kalau di Jawa namanya adalah keraton. Kalau di Bali namanya adalah Puri Agung. Ya, Puri Agung. Kita lanjut kembali lagi dengan sapinya, Bi. Yang mana masyarakat Hindu di Bali itu diperbolehkan mengkonsumsi daging sapi. Memang aturan ini pernah muncul hanya di negara India saja. Di negara India, pemerintahan negara India pada tahun tersebut pernah melarang masyarakatnya untuk tidak mengkonsumsi daging sapi karena memang populasi sapi pada tahun tersebut hampir punah. Ini alasannya. Itu dan berlaku di negara India saja, bukan di Bali. Jadi masyarakat Hindu di Bali itu masih diperbolehkan. Artinya bolehlah mengkonsumsi daging sapi. Nah, terus yang kedua, Bli, tadinya itu adalah bangunan berbentuk rumah. Lah itu rumah untuk apa, Bli? Itu adalah sebagai tempat tinggal mereka nanti di alam berbeda. Kita lanjut kembali lagi tentang masalah ngaben, karena kebetulan kita bahas masalah ngaben nih. Ada yang paham ngaben nggak Pak kira-kira nih Pak? Ngaben itu apa sih Pak? Pembakaran mayat. Artinya adalah jenazah yang telah meninggal dunia, jenazah dibakar akan dinamakan dengan ngaben. Sebelum membahas tentang masalah ngaben, asal usul kata ngaben dulu lah. Ini harus detail nih pembahasan tentang ngaben nih. Ngaben di sini berasal dari kata ngabu yang artinya adalah menjadi abu. Kalimat kata ngaben berasal dari kata ngabu yang artinya adalah menjadi abu. Abu. Sekarang Sabtu Pak, bukan Rabu Pak. Kalau Rabu itu merek kuaci yang barusan Bapak Ibu kita konsumsi barusan sebenarnya Pak. Merek Melan. Ada yang namanya Rabu. Maaf, yang mana? Yang keriting ya? Oh, Pak. Hormat Pak. Yang paling panjang. Tapi sepertinya beliau adalah orang yang paling aktif dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau penjaga toilet kita bagaimana kabarnya pagi ini Mas? Kalau Binanang bahas tentu tentang serius terus sepertinya ngantuk kita ya Mbak. Kita lanjut ya. Ngaben berasal dari kata ngabu yang artinya adalah menjadi abu. Segala sesuatu benda apalagi berkaitan dengan jenazah kalau dibakar akan menjadi abu. Bli, it's okay sudah menjadi abu lah. Terus abu ini dibawa kemana Bli? Dibawa menuju ke laut bahkan menuju ke sungai terdekat. Dalam prosesi pembuangan abu jenazah, masyarakat Hindu meyakini dengan nama sebutan itu adalah melarung. Melarung ini artinya adalah penyatuan kembali lagi kepada alam. Masyarakat Hindu di Bali meyakini pula bahwasanya manusia yang lahir di dunia ini berdasarkan dari alam, maka kembali pula kepada alam. Pembuangan abu jenazah di Bali hanya dilakukan di laut. Tadi Bli Nana menyebutkan kalimat sungai, tetapi di sungai di Bali nggak ada Pak. Lah terus kenapa kok Bli Nana tadi menyebutkan kalimat sungai Bli? Pembuangan abu jenazah yang dilakukan di sungai hanya berlaku di negara India. Yang suka nonton film India kita sebutkan itu adalah sungai Gangga. Bli, it's okay sudah dibakar menjadi abu-abu ini dibuang menuju ke laut proses melarung. Tujuan prosesi pengabenan itu sendiri untuk apa Bli? Masyarakat Islam ketika telah meninggal dunia tidak mungkin kiranya dibakar Pak. Yang artinya adalah menyakiti malah kan begitu. Tetapi secara tidak langsung di sini kita harus menjelaskan apa tujuan prosesi pengabenan dalam masyarakat Hindu. Tujuannya adalah untuk memisahkan antara jasad kasar dengan jasad halus. Jasad halus yang dimaksud di dalam Islam itu adalah ruh. Di Islam ketika orang yang telah meninggal dunia ruhnya sudah terpisah. Tetapi dalam penganut agama Hindu belum.
Ru di dalam penganut agama Islam disebutkan dalam penganut agama Hindu itu adalah atma ataupun moksa. Atma dan moksa ini belum terlepas Pak dari jasad kasarnya. Maka wajiblah dilakukan prosesi ngaben, dan kita garis bawahi kembali lagi adalah masyarakat Hindu di Bali wajib harus melakukan prosesi ngaben. Beli oke lah sudah terpisah beli. Sebelumnya kita lanjut masalah ngaben. Di depan ada Pertamina, kalau kita jalan ke kanan itu nggak boleh perbodan satu arah. Paling ujung kurang lebih sekitar 200 meter ada Masjid Baitur Rahma, selisih 5 rumah dari Masjid Baitur Rahma, rumah Beli Nanang tepatnya. Mau mampir Pak? Bu, mau mampir? Kalau mau mampir boleh silakan, kita putar balik sedikit saja. Masih ada waktu Beli Nanang telepon orang di rumah supaya disiapkan lapel, kemucing dan sapu lidi. Guyon ya Pak ya? Guyon Pak ya? Kita lanjut, kita wisata kok disuruh mampir sih Beli ya. Wajib dilakukan prosesi ngaben di masyarakat Hindu di Bali bagi yang mampu ataupun tidak mampu. Beli, it's okay lah Beli, sudah terpisah arwah, atma ataupun moksanya ini sudah terpisah dari jasad kasarnya. Atma ataupun moksanya ini pergi kemana Beli? Mereka meyakini akan langsung menuju ke alam nirwana. Yang suka nonton film India, yang dimaksud dengan alam nirwana itu adalah surga Pak. It's okay Beli, kalau orang yang telah meninggal dunia itu adalah orang yang berkelakuan baik. Tetapi dalam kenyataannya masyarakat Hindu di Bali juga ada yang berkelakuan tidak baik Beli. Apakah arwahnya akan langsung menuju ke surga yang mereka maksud? Jawabannya adalah tidak. Mereka akan turun kembali lagi dan terlahir kembali lagi kepada anak cucu mereka yang kita kenal dengan nama sebutan itu adalah reinkarnasi. Apakah reinkarnasi di Jawa itu ada? Pak, kalau kalimat tepatnya biasa sebutan itu adalah titisan ya Pak ya. Apakah itu ada atau tidak? Secara tidak langsung tidak bisa dipungkiri itu ada. Contohnya seperti apa Beli? Contoh kita sebutkan Ibu A dengan Ibu B, Mbak, contoh sahabat lama. Di kemudian tahun 5-6 tahun kita nggak tahu panjenengan akan selalu bersama, tidak mungkin. Satu, panjenengan telah menikah. Contoh, sudah lama tidak bertemu di salah satu pasar tradisional. Ibu A dengan Ibu B menyapa kepada temannya Ibu A. Mbak, bagaimana kabarnya? Baik. Mbak, ini siapa? Anak saya. Loh Mbak, anaknya kok mirip sekali dengan kakeknya? Kok mirip sekali dengan neneknya? Apakah kalimat yang seperti ini pernah kita dengar? Ini yang dimaksud dalam penganut di daerah Jawa disebutkan itu adalah titisan. Dalam penganut agama Hindu yang disebut itu adalah reinkarnasi Pak, terlahir kembali lagi kepada anak cucu mereka. Itu masih sangat diyakini dalam penganut agama Hindu, itu ada. Asal usul kata ngaben sudah, prosesi pengabenan tujuannya sudah. Lah terus apa Beli? Sebentar, sebelum kita bicara tentang budaya, ngaben masih sangat panjang Pak, budaya ngaben masih sangat panjang. Biayanya ngaben. Biaya. Prosesi biaya ngaben di zaman modern seperti saat ini, tepatnya adalah 2 bulan yang lalu Beli Nanang mempunyai teman, kita tergabung dalam sebuah komunitas motor Pak. Jadi 3 bulan yang lalu Beli Nanang itu touring malah ke Jawa Timur, seluruh Jawa Timur 6 hari kita kelilingi, tepatnya adalah 32 jam Beli Nanang nggak tidur naik motor. Motor apa? Motornya motor biasa Pak. Ada teman kita 2 bulan yang lalu itu meninggal dunia crash Pak, tabrakan meninggal di tempat. Kebetulan itu adalah Hindu dan melakukan prosesi ngaben. Prosesi ngabennya ini adalah secara sederhana. Itu tidak ada seperti tadi Pak, badai sapi, patung tadi, tidak ada juga bangunan berbentuk rumah. Hanya jenazah yang diangkat melewati peti itu di ngaben, dilakukan prosesi ngaben.